Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di menara online kita. Saya percaya saat ini Tuhan ingin berbicara kepada setiap kita agar kita semakin sempurna di hadapannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati, kita akan masuk dalam hadiratnya, kita naikkan doa kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali datang di hadapan-Mu ya Bapa, karena kami tahu Engkaulah sumber segala yang baik di dalam hidup kami. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Kami perlu nasihat-Mu ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ketika kami menyembah, biarlah Engkau bertata di setiap pujian kami. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita angkat suara kita, kita katakan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama lebih sungguh lagi kita katakan dari awal. Tuhan hadir di bait kudus-Nya
menjamah setiap hati kami, melembutkan hati kami ya Bapa, agar kami mensiapkan hati kami. Kami persiapkan setiap pikiran dan hati kami untuk firman-Mu ya Bapa. Biar kami menjadi tanah yang subur. Ketika firman-Mu ditabur, kami mau lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi baitku, dan ku bersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari semuanya lebih sungguh lagi, kita tenggelam di dalam hadirat-Nya, dan karya memenuhi hadirat Kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan kami, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, oh Yesus, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita datang menyembah-Mu. Mari angkat suara kita. Kita datang mau mengucap syukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya bagi kita tak pernah jauh. Dia selalu
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari sama-sama dari awal. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kami cinta Kau Yesus, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sebab ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari semuanya lebih sungguh ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang layak, Kaulah yang disembah. Sekali lagi, Kaulah yang terpujilah Tuhan, terpujilah Yes Lord, kami mau mendengarkan setiap firman Yesus, dan kami mau taat ya Bapa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Ya la ba 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 la. Sia la ba 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 la. Sia la ba la ba la ba la ba la ba la ba la. Sia la ba la ba la ba la ba la ba la ba la. Oh ya la ba la ba. Tuhan, terima kasih hadirat-Mu Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami boleh rasakan saat ini Tuhan Yesus, permudah kami semua masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau tukar hati kami menjadi hati-Mu ya Tuhan. Oh Roh Kudus-Ku, kami ingin kenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami ingin mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena Engkau yang mengenal kami. Engkau yang mengasihi kami lebih dahulu. Doa saudaraku, doa bahwa kami semua makin dekat, makin kenal akan Tuhan.
Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Oh, lama-lama. Tuhan, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tuhan, urapi kami dengan urapan yang baru. Perbaharui setiap hati kami ya Tuhan. Makin lembut, rendah hati. Kami makin murah hati Tuhan. Makin baik hati. Kami makin hati-hati dalam mengambil setiap langkah keputusan kami. Kuduskan setiap pikiran kami Tuhan. Kuduskan setiap hati kami. Tuhan bicara buat kami, tuntun kami. Tuntun kami Tuhan, arahkan lagi kami. Lihat hati kami Tuhan, betapa kami mengasihi-Mu. Makasih Tuhan untuk hadirat. Aku berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan, lewat menara doa ini aku berdoa sebagai hamba-Mu. Jawab doa kami. Jawab doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Ubah kami Tuhan. Terima kasih. Berbicara secara pribadi, beri kemampuan bagi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah mengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin dengan yang meriah. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom. Apa kabarnya Ibu Bapak Saudara? Luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar satu hal yang sangat penting. Banyak orang sepelekan ini. Tapi ini buat Tuhan serius. Makanya saya berikan judul daripada khotbah saya adalah 4 cara efektif menaklukkan roh kemalasan dan kemiskinan. Ya, kemalasan itu mungkin di mata manusia, kemalasan itu hanya dianggap sebagai kelemahan biasa. Namanya manusia, ya kan? Bisa malas. Banyak yang malas. Biasa itu, ya kan? Tapi buat di mata Tuhan, saudara, kemalasan itu adalah kejahatan. Saudaraku, kejahatan. Karena kemalasan ini adalah akar dari segala kehancuran. Semua kehancuran.
mau rumah tangga, mau bisnis, mau pelayanan. Saudara, kekurangan dan juga kemiskinan. Kita akan belajar ya, kita akan baca ayatnya saudara. Ya, 4 cara efektif menaklukkan roh kemalasan. Amsal 6 ayat 9 sampai 11. Ini dari Salomo, saudara. Dia menulis tentang, ya kan, apa sih sebenarnya kemalasan itu? Apa definisinya, apa pengertiannya? Lalu apa akibatnya daripada orang, ya kan, yang hidup dalam kemalasan? Kemalasan itu bukan cuma sekedar kebiasaan ya, tapi ada spirit, saudaraku. Karena iblis seringkali, ya kan, memakai yang namanya kemalasan untuk menghancurkan kehidupan daripada banyak orang-orang Kristen. Kita baca, saudara. Amsal 6 ayat 9 sampai 11. 1, 2, 3. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi saudara, sebenarnya kemalasan ini ya, dia tidak menyerang dengan suara keras, menggelegar gitu saudara. Sampai kita ketakutan, oh ya aku gak mau malas lagi. Enggak. Kemalasan itu dia berbicara dengan cara yang paling halus. Dia berkata apa saudara kemalasan? Tidur sebentar lagi. Mengantuk sebentar lagi. Apa? Melipat tangan sebentar lagi. Wong Palembang bilang apa? Kage. Wong Palembang bilang apa? Kage. Saudara, jadi orang yang malas itu dia tuh enggan bertindak. Bahkan kalau kita baca kita Amsal yang dia mencelupkan tangannya di dalam apa? Pinggan, lalu dia malas untuk nyuap aja lah, malas dia. Sampai seperti itu. Jadi enggan bertindak. Orang yang malas enggak mau direpotkan, enggak mau disusahkan, suka menunda-nunda, tidak mau menghadapi kenyataan hidup. Lari dari kenyataan, enggak mau tanggung jawab. Kalau dia moodnya galak, laju dia gawe ke. Kalau banyak ida galaknya. Orang malas itu tidak ada ketekunan. Orang malas itu tidak tahan uji. Orang malas itu tidak punya pengharapan. Kenapa? Karena 3 karakter ini dihasilkan dari kerajinan, kerja keras, dan kesengsaraan. 3 ini yang dihindarkan wong malas. Nggak ada orang malas, nggak mau rajin. Nggak mau kerja keras. Makanya kalau kita lihat saudara, di kitab Amsal katakan, saudaraku, ya kan? Karena orang malas itu tidak mau kerja keras, maka pada waktunya dia akan mendapatkan kerja paksa. Kerja keras menghasilkan kecerdasan, ada hasil yang kalau kerja rodi, kerja paksa. Ciri orang yang kerja paksa hidup kerja keras apa saudara? Dia pegawai untuk bayar utang. Itu kerja paksa. Dia pegawai dah kata hasil. Dan tidak pernah bisa selesai itu. Utangnya dia. Saudaraku. Jadi saudaraku. Jadi kalau orang yang malas. Itu gak terasa. Gak terasa. Waktu, tenaga, kesempatan, berkat hilang lenyap. Akhirnya apa saudara? Datang kemiskinan. Ya kan? Seperti seorang penyerbu. Datang kekurangan. Seperti orang yang bawa senjata. Yang dimana dia tidak bisa tolak kemiskinan itu. Tidak bisa tolak namanya kekurangan itu. Saudaraku. Dia gak berdaya. Saudara. Nah, hari ini saudaraku Yesus, saya ingin bagikan kepada kita semua. Kita belajar pelan-pelan. Saudara. Amsal 6 ayat 9 katakan apa? Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ini tuh bukan teguran tidur fisik gitu. Baring terus,
adonian ya cak itu ya saudara ya kan. Tetapi ini bicara tentang keengganan untuk bertindak. Kaget, enggan untuk hadapi realita. Lari dari kenyataan. Sampai Tuhan tuh mau ngomong di ayat ini. Sampai kapan kau hidup tanpa visi? Sampai kapan kau hidup tanpa tujuan yang kekal? Sampai kapan? Ya kan? Sampai kapan? Yang ayat yang berikutnya ayat 10. Tidur sebentar lagi. Ya, mengantuk sebentar lagi. Melipat tangan sebentar lagi. Untuk apa? Untuk berbaring. Ini artinya apa? Ini bahasa apa? Sebentar lagi. Penunda. Suka nunda. Dia tunda. Ini tuh jadi sebentar lagi tuh terdengar seperti kayaknya kaget. Kayaknya tidak bahaya ya. Tapi ini saudara, kalau dilakukan terus menerus, itu kan jadi apa? Karakter, pola hidup. Ngeri saudara. Kalau ini udah jadi kaget, jadi karakter kita. Kalau tanya kaget lah. Tolong ambil kaget lah. Wah ini bahaya. Yang ketiga ya ayat yang berikutnya saudara ayat 11 gitu. Lalu apa saudara? Datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara sini. Jadi kemiskinan ini bukan cuman masalah keuangan miskin nantinya. Datang kemiskinan. Tapi kemiskinan apa? Visi, spiritual, karakter. Saya dapetin ayat, coba kita baca Amsal 18 ayat 9. Ayat yang lain saudaraku. Kita baca sama-sama yuk. Amsal 18 ayat 9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari siapa? Si perusak. Jadi wong malas ini saudara, saudaranya setan. Makanya nanti kita akan lihat saudaraku. Saudaranya iblis, perusahaan iblis. Ngeri banget nih saudaraku. Jadi saya nangkep ini. Jadi iblis itu. Iblis kan, Yesus berkata, ya kan, pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi pencuri itu adalah iblis itu apa? Pencuri, pembunuh, pembinasakan. Nah iblis suka menggunakan roh kemalasan. Sebagai alat untuk apa? Dia curi. Semua kesempatan dalam hidup kita. Kesempatan baik, talenta itu iblis. Saudaraku, ya kan? Supaya kita enggak menghasilkan buah. Hidup kita enggak berguna. Saudaraku, tidak hidup dalam rencana Tuhan. Nah akibat daripada kemalasan saudara, itu akan muncul namanya kemiskinan. Orang malas pasti miskin. Miskinnya tuh enggak semata-mata keuangan. Coba yang pertama adalah kemiskinan apa? Finansial. Malas bekerja, malas belajar, malas mengembangkan diri. Ya. Ini akibat daripada kemalasan, timbullah kemiskinan. Pertama adalah kemiskinan apa? Finansial. Amsal 10 ayat 4 katakan apa? Tangan yang lambat itu apa? Kemalasan. Jadi tangan yang lambat gambaran daripada tangan yang suka menunda. Ya, membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadi apa? Menjadi kaya. Saya bersyukur saudaraku, saya bersyukur dan terima kasih sama Tuhan. Dari sejak kami masih kecil, ya kan? Saya punya orang tua, khususnya mama saya tuh mendidik, bahwa kita mendidik, ya kan saudaraku, mengajarkan tentang harus apa? Kalau disuruh jangan tunda-tunda. Artinya harus rajin. Kerja keras, kalau dikasih tanggung jawab, selesai. Selesai mama saya udah gak ada. Saya tinggal di satu keluarga. Boleh dikata nih keluarga masuk salah satu yang orang sukses dalam hal keuangan lah. Kaya. Apa kuncinya? Saya melihat mereka rajin. Orang tua kami nih, orang tua angkat ini. Pagi suami saya udah bangun pagi. Sudah olahraga, udah kerja segala macam. Pulang malam kerja. Dan satu hal yang mendidik saya adalah apa? Kalau dia perintah saya disuruh buat apa? Itu udah bisa tunda
1 menit pun tidak boleh. Selesai dia ngomong harus bangkit. Kerjakan. Jadi akhirnya terlatih. Setelah saya mulai besar, bertumbuh, saya kerja sebagai pegawai negeri. Mulai, pokoknya kerja Pak. Dapat kerja, kerjakan sampai selesai. Kerjakan sampai selesai. Walaupun capek, walaupun susah, walaupun menderita. Kalau belum diselesaikan, belum selesai, jangan berhenti. Sampai saya jadi pendeta. Ketika Tuhan suruh bangun, beli tanah. Bangun gedung gereja dulu. Mau gak ada uang kek, gak ada orang, gak siapa. Lakukan aja. Jalanin aja, jalan. Sampai sekarang. Saudara Yesus, saya ingin bicara satu hal. Saya ingin khotbah ini adalah, coba saudara resapi. Ini bukan soal tentang kita mau bisa sukses di dunia. Tapi ujungnya ini dampaknya pada kekekalan. Yang ngerti katakan amin. Di bagian lain saudara, Salomo bicara di kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah 10 ayat 18 dia berkata begini saudara. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap rumah. Ini gambaran tentang apa? Kenapa kok banyak rumah pada runtuh, rumah tangga runtuh, anak-anak muda baru bangun rumah tangga sebentar. Belum ada setahun, belum ada 5 tahun, runtuh sudah. Kenapa? Kemalasan. Ya menurut riset di Amerika sih, nggak tahu ya di Indonesia. Saya belum baca risetnya. Jadi lebih daripada 60% atau 70% angka perceraian, hancurnya rumah tangga itu karena masalah keuangan. Dari masalah keuangan itu adalah karena apa? Kemalasan. Jadi ayat ini ya benar, runtuh. Rumah-rumah bicara rumah tangga, rumah bisnis, rumah pelayanan, dan lain sebagainya. Oleh karena kelambatan tangan, bocorlah rumah. Yang kedua adalah apa? Kemiskinan apa kalau kita malas? Miskin rohani. Apa arti miskin rohani? Malas berdoa, malas merenungkan firman, malas beribadah, malas untuk taat, malas lakukan. Dampaknya apa saudara? Iman lemah, hidup tanpa api Roh Kudus, dan mudah jatuh dalam dosa dan pelanggaran. Pesan Tuhannya apa? Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu apa? Kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang ketiga adalah saudara, kemalasan menyebabkan miskin dalam apa? Karakter. Apa maksudnya miskin? Orang yang miskin karakter dia tidak disiplin. Tidak tekun, tidak ada komitmen. Tidak bisa dipercaya, tidak mau kerja, tidak mau bertanggung jawab. Jadi orang yang berkarakter seperti ini, itu pasti akan kehilangan kepercayaan. Ya, dari Tuhan maupun manusia. Mana ada orang mau percaya? Saudaraku. Nah, di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11, ini ada nasihat, saudara. Kita baca sama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau apa? Bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya. Maksudnya buang-buang waktu. Buang apa yang harus jadi kewajiban dia gak kerjakan. Kan dia kan ada tugas, ada tanggung jawab. Perlu sehat, perlu seger. Tapi dia gak fokus, dia pergi kemana-mana. Pas kerjakan, lah sudah loyo badannya. Kena sakit lagi. Gagal. Itu maksudnya hidup tidak tertib. Duit ini untuk anak sekolah. Untuk bayar ini, buat ini segala macam. Karena gak tertib dalam hidupnya, dalam hal keuangan. Dia pakailah untuk main judi. Pakailah untuk foya-foya. Hidup tidak tertib. Saudara tahu, kalau kita bisa kelola waktu dan uang, maka Tuhan melihat kita orang yang hidupnya tertib. Katakan amin saudara. Ya, kita lihat lagi saudara. Dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ini ada kesaksian sih saudaraku, tapi saya gak sebut nama ya. Ini pasti umum lah saudaraku.
Ada orang, ada teman, mungkin saudara juga kenal orang-orang itu di sekitar saudara adalah yang dulunya diberikan kesempatan besar. Dalam pekerjaan, dalam bisnis ada kesempatan besar. Dapat kepercayaan maksudnya, kesempatan besar. Baik dalam pekerjaan atau dalam pelayanan, dikasih kesempatan besar. Karena orang ini suka menunda-nunda. Tidak disiplin. Tidak ada komitmen. Tidak bertanggung jawab. Tidak bertindak cepat. Apa yang terjadi? Kesempatan itu diambil dari tangan dia. Betul? Ia akhirnya mengalami apa? Kemiskinan. Bukan karena nasibnya sial, miskin. Tapi karena apa? Kemalasan. Saudara ngerti? Katakan amin. Ya, Amsal 12 ayat 24 katakan tangan orang rajin memegang kekuasaan. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jadi kalau kita tidak mau rajin bekerja atau bekerja keras, maka saudara, dunia akan memberikan kerja paksa. Ya, nah sekarang pertanyaan begini, bagaimana caranya menaklukkan roh kemalasan supaya saudara bisa mengalami hidup yang berkelimpahan? Kita nggak akan pernah bisa mengalami hidup berkelimpahan sampai saudara dan saya, ya kan, berkomitmen untuk mematahkan, menaklukkan yang namanya roh kemalasan. Yang pertama apa saudara? Sadari, akui kemalasan itu dosa. Bukan hal biasa. Katakan amin. Ya, jangan anggap remeh. Jangan bela diri dengan membuat berbagai macam alasan. Kemalasan harus diakui di hadapan Tuhan. Lalu minta kuasanya supaya kita bisa menaklukkan dan diubah jadi orang yang rajin. Katakan amin. Mengubahnya gimana? Di sini. Kalau males terus, aku tunda terus. Aku gak mau capek, gak mau repot. Banyak alasan sana sini. Kalau aku nih tetap begini, kerja paksa nanti. Akan ada kerja paksa. Kerja paksa karena apa? Karena kemiskinan dan kekurangan. Sadari. Saudara, kadang-kadang kita gak akan pernah bisa sadar kalau belum timbul rasa apa? Rasa sakit, penderitaan. Kadang-kadang perlu ada penderitaan, kesakitan. Ya kan? Yang harus kita alami supaya kita bisa sadar dan bertobat. Katakan amin. Ya itu penting. Tapi namanya roh kemalasan saudara, itu kadang-kadang tuh sampai tutup mata manusia itu udah pernah sadar. Ujungnya saudara terbuang. Itu yang ngerinya nih. Yang lain-lain mungkin bisa ya, orang apa segala macam. Kalau namanya dosa kemalasan, itu udah pernah. Karena tuh halus banget tuh. Katakan amin. Ya. Kadang-kadang kita bisa lihat orang ini malas, tapi kita gak bisa lihat diri kita ini malas loh. Seberapa lama kita berikan waktu untuk Tuhan. Seberapa banyak Alkitab kita bisa baca, kita pelajari, kita dalami. Seberapa banyak waktu kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Untuk saudara yang dipanggil sebagai hamba Tuhan. Atau saudara yang ngerti panggilan. Di mana saudara, di mana. Saudara, waktu untuk belajar segala macam. Saya tuh berdoa terus, ya kan. Supaya setiap kita punya roh pertobatan tentang kemalasan. Katakan amin. Anak-anak harus dikasih tahu. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya kayak gitu kalau saya udah nyuruh anak. Saya minta dia langsung kerjakan. Iya, teman-teman full time siapa yang kerja sama saya. Kalau udah saya suruh dia nggak kerja, ya udah nanti nggak, dia aman. Nanti saya nggak akan suruh-suruh lagi. Selesai. Ada itu poinnya. Karena ini cara Tuhan. Kita harus berdoa minta kepekaan supaya ini roh kemalasan ini kan malas secara rohani, malas banyak sudah dalam lembaga aspek karakter. Yang kedua, bagaimana caranya? Ya kan kita menaklukkan namanya roh kemalasan. Yang kedua adalah apa saudaraku? Selain kita berdoa, bertobat dan minta anugerah setiap hari supaya Tuhan lepaskan saya dari kemalasan, belajar untuk rajin. Saudara, belajarnya bangun pagi saudara. Tidur lebih cepat.
Ngapo tidur malam-malam? Gawe apa malam? Katakan, ya kan? Nah, itu kan. Dibangun lebih pagi, lalu mulai nyembah doa, lalu olahraga, lalu mulai kerjakan, beresin rumah segala macam. Katakan amin saudara. Jadi harus, kedua adalah bangunlah disiplin rohani dan cepat bertindak. Jadi mulai saudara hari dengan berdoa, renungin firman, cepat bangun, gak usah guling. Kadang kita tuh saudara untuk downloadnya tuh lama banget ya kan. Bangun tidur kan perlu download dulu nih. Lamonian di tempat tidur download dulu. Kalau bisa dipercepat, OS-nya ditingkatkan, operating systemnya saudaraku. Jangan yang apa namanya, yang lamo-lamo. Udah sekarang udah zamannya udah AI, saudara. Udah bukan Pentium-Pentiuman lagi. AI itu katanya 5 kali, 10 kali, kan kecepatan pinternya dari manusia. Bagi orang manusia paling pinter. Udah langsung cari Tuhan. Lalu setelah udah selesai, buat jadwal, agenda harian. Mau apa yang mau dikerjakan satu hari ini. Terus jadwalnya. Terus komit, kita kerjakan ini selesai. Katakan amin. Ya, lalu ubah perbendaharaan kata KG. Sebentar lagi diubah. Menjadi apa? Hari ini juga. Sekarang juga gue gawe ke. Hari ini juga, sekarang juga gue kerjakan. Kalau memang itu, kalau saya level kita, itu perintah Tuhan. Langsung jalankan. Kalau memang udah disuruh sama bos, sama atasan, sama orang tua, sama siapapun. Memang udah tanggung jawab kita. Ya, jangan dibiarkan. Yang ketiga adalah apa? Belajarlah peka terhadap waktu Tuhan. Jadi untuk matakan roh kemiskinan saudara, jangan berpikir kita masih bisa, kita akan hidup mungkin masih 20 tahun lagi, 30. Jangan pikir itu. Saya lihat kalau orang udah tahu jadwal kapan dia akan tinggalkan dunia ini. Dia akan beres-beres hatinya. Dia akan mau buat apapun untuk kekekalan. Tapi kalau kita nggak tahu kapan berangkatnya, ya kita leha-leha aja. Tidur-tidur aja, kaget sebentar lagi segala macam. Pentingnya belajar peka terhadap waktu Tuhan. Amin saudaraku, kita udah tahu. Nasihat Paulus dalam Efesus 5 ayat 15-16 katakan apa? Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Katakan amin. Pakai waktu untuk apa? Berbuat baik, melakukan kebenaran. Bukan untuk berbuat dosa, bukan untuk berbuat jahat. Bukan untuk, ya, karena kemalasan itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Kita gak buat apa-apa. Dikasih tanggung jawab. Aku udah ada. Karena aku ada. Oh, ini kejahatan di mata Tuhan. Malas di mata Tuhan. Saudara, orang bijak itu tahu bahwa waktu adalah alat Tuhan yang harus dimanfaatkan untuk menyelesaikan kehendak Allah. Yang terakhir, yang keempat, apa yang harus kita buat? Cara menaklukkan kemalasan. Putuskanlah untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan menuruti keinginan daging. Ya, coba Roma 8 ayat 13-14 kita baca. 1, 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Katakan amin. Pasti kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin orang, kita kan tidak akan pernah menjadi orang yang malas. Ya, saya kasih contoh saudaraku ya di dalam Alkitab. Ya, contoh orang malas di Alkitab, saudara tahu gak siapa? Hamba yang menerima 1 talenta. Itu Tuhan kasih definisi tentang orang malas. Yang kedua, akibat daripada kemalasannya. Saudaraku. Jadi hamba yang menerima 1 talenta. Dia tidak bekerja keras melipat gandakan talenta milik tuannya.
Itu gambaran daripada Tuhan tuh berikan kita talenta. Tuhan mau ya talenta kita adalah waktu, kesanggupan, kepintaran kita, kebisaan kita, dan uang. 3 aja, time, talent, treasure. Saudaraku, ya kan? Waktu hari penghakiman, ini gambar hari penghakiman. Tuannya datangi si hamba ini. Dia sudah datangi yang nerima 5 talenta. Yang 5 talenta bilang, ini 10 talenta. Ini 5 talenta yang Tuhan percayakan, saya sudah lipat gandakan jadi 10 talenta. Terimalah ini Tuhan. Lalu tuannya berkata, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Hamba yang punya 2 talenta. Waktu didatangi oleh tuannya, dia berkata, Tuhan kasih saya 2. Saya lipat gandakan jadi 4. Terimalah Tuhan ini, milik Tuhan. Tapi yang 1 talenta saudaraku, ya kan? Waduh, saya nih mau bacakan kepada saudara. Kalau saya bacakan memang ngeri juga saudaraku ya. Apa kata-katanya dia saudara? Saya ingin ajak saudara untuk lihat Matius pasal 25 ya, ayat 24 sampai ayat 30. Saya akan bacakan di sini saudara, ya. Kini datanglah hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat 26, Matius 25. Maka jawab tuannya itu, apa jawabnya apa saudara? Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi yang namanya orang jahat itu malas. Orang malas itu jahat di hadapan Tuhan. Jadi malasan itu bukan cuma sekedar kebiasaan. Memang dia tuh orangnya malas. Enggak, jahat di mata Tuhan. Saudara, nah kita lihat di sini saudara, setelah Tuhan berkata seperti itu. Lalu kita lanjutkan saudaraku, ya kan. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. 28. Sebab itu apa? Ambillah, dia ngomong sama algojonya Tuhan ini. Ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ayat 29 ini penjelasan. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 30, ini nasibnya untuk orang yang malas. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, jadi apa pesan Tuhan atau makna daripada perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta? Pertama saya catat gini, orang malas ya akan kehilangan talenta dan kesempatannya untuk hidup makarios. Makanya kadang-kadang kita nih jadi harus tanggung jawab. Jujur saudara, ya di sekitar kita, sekitar saudara pasti ada orang-orang yang apa saudara, yang malas. Sehingga dia hidup dalam apa? Kekurangan dan kemiskinan. Lalu mereka datang kepada kita untuk minta tolong. Saya bisa ngerti. Kalau kita tidak tolong, di mata dia kita orang apa? Orang baik, orang jahat. Loh kok tiba-tiba aku jadi orang jahat sih? Karena orang-orang malas selalu melihat orang lain itu jahat. Buktinya saudara, hamba yang punya dikasih 5 talenta dan 2 talenta tidak bilang tuannya itu jahat. Hanya yang pemalas ini yang bilang jahat. Betul gak saudara? Kejam. Enggak, makanya orang malas itu kejam. Dia akan porotin, kuras duit orang-orang lain. Ketika orang itu tidak lagi mau membantu, langsung dikata-katain, wah segala macam. Ini makanya kenapa orang malas itu jahat.
Saya berdoa kita tidak mau malas. Katakan amin. Nah, orang rajin, saudara, akan hidup makarios. Kenapa? Saudara sini, talenta milik yang punya satu dikasih kepada yang 10. Jadi orang yang rajin, saudara, itu dia bisa hidup makarios. Kenapa? Karena dipercaya lebih banyak tentang apa? Talenta dan kesempatan. Yang ketiga pelajarannya apa, saudara? Orang malas di mata Tuhan adalah orang yang tidak berguna. Sekarang nih malasnya mungkin bisa saja, saya dapat pengertian tadi tuh. Bisa saja dia rajin, kerja keras, tapi untuk dirinya. Untuk kepentingan diri sendiri. Tapi dia gak ada kaitannya, gak kerja untuk Tuhan. Gak berbuah untuk orang. Untuk pekerjaan Tuhan. Hanya untuk diri dia. Orang bisa kaya tapi gak pernah bantu gereja, bantu memberi segala macam, peduli dengan. Tapi dia ada di gereja. Di mata Tuhan dia orang malas dan jahat. Orang malas di mata Tuhan tidak berguna. Lalu Tuhan bilang apa? Campakkan dia ke tempat kegelapan yang paling gelap. Karena di sanalah terdapat apa? Ratap dan kenapa kok orang malas tempatnya tempat yang gelap dan dingin? Karena dia sering tidur terus pakai AC gitu, saudara. Gak pernah kerja-kerja. Saya pikir kenapa tempat yang gelap dan dingin? Kan kertas gigi kan dingin kan? Jadi saudara, hamba ini dihukum bukan karena dia gagal. Dia dibuang ke tempat penghukuman bukan karena dia gagal. Tapi karena dia malas. Jadi Tuhan tuh lebih menghargai orang yang bertindak, yang bekerja, lalu gagal. Oh enggak apa-apa. Nanti Tuhan akan kasih hikmat jalan. Karena orang benar dia bisa jatuh, lalu dia akan tangan Tuhan akan bangkitkan lagi. Tapi kalau orang malas, saudaraku, itu Tuhan. Ya kan, orang malas tuh, ya gimana, bangun aja dia tidak mau. Bagaimana Tuhan mau bangun nih, betul saudara? Orang yang kerja, jalan kan dia bisa jatuh. Di bawah kan, jatuh. Ya Tuhan bisa angkat dia. Orang malas ada di mana? Lah dia sudah di bawah terus. Jadi kemalasan sebenarnya adalah tanda bukti dari seseorang yang tidak punya iman. Makanya dia terbuang. Jadi waktunya untuk bangkit dan menjadi terang. Pertanyaan Tuhan buat kita semua. Hai pemalas, kapan kamu akan bangun dari tidurmu? Kapan kamu akan bangun dan mulai bertindak? Kapan kamu mau bangkit dan menjadi terang? Kalau kita terus menunda, kemiskinan akan datang seperti penyerbu. Kekurangan akan datang seperti orang bersenjata. Tapi kalau hari ini kita mau bangkit, maka pemulihan dan kelimpahan akan mengikuti langkah hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa, saudaraku. Tuhan, aku berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa kami telah memberikan ruang bagi kemalasan. Kami minta ampun Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Karena kami telah membuang-buang waktu. Membuang-buang kesempatan. Kami tidak bertindak. Kami tidak belajar. Kami tidak berdoa. Kami tidak baca Alkitab. Hari ini Tuhan, kami sepakat berdoa. Kami tolak segala roh kemalasan dan roh kemiskinan dalam nama Yesus. Kami mau terima ya Tuhan api Roh Kudus. Kami mau bangkit. Kami mau bekerja. Kami mau bertindak. Kami mau pergi dan menghasilkan buah. Tuhan Yesus, pimpinlah kami ya Tuhan. Pimpin aku ya Tuhan. Agar kami tidak jatuh dalam kemiskinan. Tetapi kami bisa hidup dalam kelimpahan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami siapkan diri kami untuk makan perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba.
yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai sudah datang mencipta permainan dan sampai selama-lamanya. Semoga kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Selamat, Tuhan berkati.